Ya, puji Tuhan, kita masuk pagi hari dalam pasal yang keempat dari kitab 1 Kawal. Kita akan melihat pada ayatnya yang ke-9, saudara. Ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tuhan. Saudara, dari cerita tentang bagaimana keturunan dari setiap anak-anak Yakub lalu terselip, saudara, dan saya percaya ini bukan kebetulan, bukan iseng-isengan, tetapi memang ada sesuatu yang kita dapat pelajari, harus pelajari dari seorang yang bernama Yabes, ya saudara. Makanya dari sekian cerita tentang keturunan, ya saudara, keturunan Yehuda, keturunan Simeon, tapi kemudian dalam keturunan Yehuda dalam pasal 4 terselip satu nama, ya saudara, ya. Dari sekian banyak keturunan Yehuda terselip satu nama yang namanya Yabes. Dan dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kita belajar dari ayat ini, Bapak Saudara, banyak pengertian, banyak khotbah tentang Yabes. Tetapi ketika saya baca ayat ini, maka ini menjadi sebuah perenungan buat kita, pembelajaran buat kita, terlebih kita sebagai orang tua. Karena ternyata sakitnya Yabes, menderitanya Yabes, saudara, maaf, ini disebabkan dari mamanya, dari ibunya. Ya. Makanya apa, saudaraku? Dia bilang begini, saudara. Ya, dia bilang begini. Nama Yabes diberi ibunya kepada sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Karena ibu Yabes melahirkan Yabes dengan kesakitan, maka dia menyebut Yabes, menamakan anaknya itu Yabes, yang artinya ya sakit atau sakit-sakitan. Jadi maksud saya begini, berapa banyak orang tua, saudaraku, karena pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, karena pengalaman hidup yang tidak mengenakan, saudara, maka seringkali itu dilimpahkan kepada anak, diceritakan kepada anak, ditumpahkan kepada anak, dilampiaskan kepada anak. Dari semua penderitaan hidupnya, saudaraku, seringkali itu diceritakan kepada anak. Atau juga bisa jadi, saudaraku, bukan cerita, ya saudara, tapi dilampiaskan kepada anak. Rasa kecewanya, rasa marahnya dilampiaskan kepada anak. Ketika ada seorang istri yang kurang bahagia, ya, diperlakukan kurang sewajarnya sama suami, seringkali itu diceritakan kepada anak. Ketika ada seorang istri yang tidak bahagia, itu dilampiaskannya kepada anak. Cerita dulu, saudara, saya pernah cerita berkali-kali. Ada seorang anak, ya saudara, yang lahir dari seorang ibu yang stres karena dia disakiti oleh suaminya. Dia disakiti oleh suaminya, lalu kemudian puncaknya dia ditinggalkan oleh suami dalam keadaan mengandung, saudara. Dalam keadaan mengandung, ya saudara. Ini cerita besar sebetulnya karena terkenal ini cerita. Waktu dia mengandung besar, dia ditinggal sama suami. Sampai kemudian dia melahirkan seorang anak. Rasa kecewa, rasa depresi, rasa sakit hati yang dia alami karena suaminya sudah dia lampiaskan kepada anaknya. Anaknya bertumbuh dengan pendidikan, cara mendidik seorang mama yang gak bagus ya. Selalu kalau dia lihat anaknya, dia bilang, kamu tuh jelek, kamu tuh blesak, Anaknya cantik, anak seorang gadis ya. Anaknya cantik. Tapi setiap kali, karena apa? Karena ada rasa marah, ada rasa kecewa yang diluapkan.
ada rasa benci kepada suaminya, dan itu diluapkan, ditumpahkan kepada anak. Kamu tuh jelek. Anaknya bertumbuh dan dia jadi artis film dewasa, ya sekarang, film porno. Dan sudah tahu, saking itu tertanam dalam diri anak ini, saudara, namanya dia ganti jadi Lolo Ferrari. Ya, gadis ini nih, saudara, dalam apa nama artisnya tuh Lolo Ferrari. Dia sampai hilang rasa percaya diri. Dia cantik, tapi karena itu sudah tertanam, kamu tuh jelek, kamu tuh blesa, kamu tuh apa, nggak ada guna. Rasa benci mamanya itu dilampiaskan. Sampai saudara, dia dari catatan dia operasi, dia ituin operasi tubuhnya, sudah operasi muka, operasi sampai puluhan kali, dan dia nggak pernah merasa cantik. Dia operasi hidung, operasi bibir, operasi mata, operasi semuanya, operasi payudara, operasi semua, dioperasi. Tapi dari situ, saudara, yang kasihan begini, setiap kali katanya dia bilang, setiap kali saya ngaca di cermin, selalu saya nggak melihat saya cantik. Setiap kali kalau habis dioperasi, saudara, orang bilang, aduh kamu tambah cantik. Tapi setiap kali dia bercermin, saudara, dia ngaca, dia bilang, kamu jelek, kamu tuh jelek. Akhirnya dia nggak pernah puas, dia operasi lagi. Nanti kalau sudah pulih, dia operasi lagi, dia operasi terus sampai pada akhirnya puncaknya, sudah sampai pada puncak. Karena dia nggak pernah puas dengan keadaannya, karena dia sudah operasi, setiap uang yang dia dapatin dipakai buat operasi. Ya. Sampai apa? Saking dia tidak pernah mengalami yang namanya kepuasan, sampai dia bunuh diri. Maaf, ini cerita. Tapi berapa banyak kali kita seperti ini. Rasa kecewa, rasa marah, rasa benci, kita ceritakan kepada anak. Seperti ini mamanya Yabes, ibunya Yabes. Dia lampiaskan rasa sakitnya itu, saudara, rasa sakitnya itu dia limpahkan kepada anak. Makanya dia bilang, aku sudah melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa, makanya aku namakan dia Yabes. Sampai benar-benar dia jadi Yabes, anaknya ini Yabes. Apa itu? Sakit-sakitan. Kalau banyak kali kita nggak sadar, kita jadikan anak-anak kita jadi tumpahan, jadi wadah cerita apa yang kesel, atau mungkin pelampiasan rasa amarah kita, rasa benci kita, rasa kecewa kita lampiaskan kepada anak. Tolong kita ya, karena ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Kita pikir selesai sampai di situ? Enggak. Anak-anak kita akan jadi korban dari semua cerita kita. Anak-anak kita jadi rusak karena pelampiasan dari rasa kecewa, rasa marah. Kita sedang merusak darah daging kita. Dengan apa? Dengan cerita-cerita kita. Kita rusak darah daging kita yang halusnya itu menjadi sebuah sosok yang membanggakan. Tapi karena kita salah. Ada cerita yang sudah tertanam dalam diri, dalam pikiran, dalam hati mereka. Dan itu sangat membentuk karakter mereka. Dan pada akhirnya merusak hidup mereka, menghancurkan masa depan. Saya baru tahu, saudara, dari ayat ini, waktu saya baca, sudah pelan-pelan, maka saya melihat dari sudut yang seperti Yabes normal sebetulnya. Dia lahir normal, tapi karena
karena sebutan itu, ya, karena sebutan tiap hari Yabes. Sudah. Makanya kasih nama itu. Nama itu punya pengaruh besar, sudah. Ya. Dia lampiaskan rasa waktu dia menderita, teriak, itu rasa sakit, baik dari masa dia mengandung, mungkin dia sudah tersiksa dari bulan yang kedua, bulan ketiga, kayaknya ini sesuatu yang berat sekali. Sampai puncaknya dia harus mengaku, akhirnya dia namakan, makanya mamanya yang kasih nama. Iya. Luapan rasa sakit itu dia lampiaskan. Biarlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Ada amin, saudara. Biarlah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, pribadi-pribadi yang apa? Yang berkemenangan dalam hidup ini. Pribadi-pribadi yang punya karakter yang luar biasa, punya cara hidup yang hebat, yang jadi contoh, jadi berkat. Biarlah anak-anak kita memiliki iman-iman yang kuat, orang-orang yang cinta akan Tuhan. Kenapa? Karena ada cerita dari orang tua, ada cerita, ada contoh dari papa mama. Anak-anak kita bukan dijadikan tempat sampah. Setiap kali kita buang sampah yang jelek-jelek, kita lihat, kita lempar sama anak kita. Kita ceritain jadi kayak tempat sampah. Rasa apanya kita yang jelek-jelek, kita lampias, kita lemparin semua. Sampai apa? Ya jadi tempat sampah. Jangan heran anak-anak kita jadi apa? Jadi wadah yang kotor, bau hidupnya. Jadi apa? Jadi nggak ada harga hidup akhirnya. Kenapa? Karena kita yang bentuk. Ngeri ya saudara. Ngeri. Kita yang bentuk mereka. Lewat cerita kita, ya, mungkin kita pikir enggak, saya cuma cerita aja. Saya butuh orang yang bisa dengar keluh kesah saya. Enggak, saudara, enggak sesederhana itu, maaf, saudara. Kadang kalau kita harus sebagai orang tua harus simpan itu. Kita bilang cuma cerita, nggak ada tujuan apa-apa, cuma cerita aja. Enggak. Itu membentuk paradigma mereka, membentuk sudut pandang mereka, membentuk karakter mereka. Tidak sesederhana itu, saudara, maaf. Enggak cuma habis itu kan, habis itu sudah selesai. Iya, saudara sudah selesai. Tapi mereka kan nyimpen. Mereka nangkep ceritanya. Udah berhenti sampai pada selesai. Oh dia iya, udah dulu ya. Itu mama pengen masak lagi. Nggak selesai sampai di titik itu. Bisa jadi itu papa yang melakukan. Karena itu bukan cuma berbicara tentang mama, istri, tapi juga suami juga sering. Cuma cerita aja. Tapi dampaknya itu yang saudara harus perhatikan. Dampaknya itu, dampak yang mengerikan itu yang saudara harus pertimbangkan. Yang pada akhirnya merusak hidup mereka, yang pada akhirnya menenggelamkan mereka. Kenapa? Karena cara berpikir mereka sudah hancur, hati mereka, sudut pandang mereka kita sudah rusak dengan cerita kita, apalagi ketika kita melampiaskan amarah, kekecewaan kita kepada mereka. Kalau Vera ini terkenal zaman dulu ya saudara. Saya baca di satu majalah dan itu ngeri sekali, medis, cantik. Waduh, itu bodinya yang dia udah operasi puluhan kali. Setiap kali dia dapat uang, dia pakai buat operasi. Tapi itu yang ngeri. Setiap kali dia ngaca di cermin, dia bilang dia semakin benci sama dirinya, sama mukanya.
jelek kamu. Ya, dia sampai teriak-teriak, jelek, aku jelek, aku jelek. Kenapa? Karena mamanya setiap kali dia marah, dia ingat suaminya, dia kata-katain anak, jelek, kamu jelek, kamu jelek. Dia rusak. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh mama. Hampir sama dengan mama Yabes sakit. Anak-anak yang lain gak begitu, tapi waktu dia melahirkan Yabes, aduh menderita. Dan tolong kita, ini serius. Ini bukan tidak punya dampak. Ini berdampak. Dan jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari karena apa yang kita sudah buat. Jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Karena akhirnya kita harus menonton dengan mata kita sendiri betapa anak-anak kita itu rusak hidupnya nggak punya masa depan, hidup yang hancur. Dan jangan salahkan keadaan dan lingkungan dan pergaulan. Dan sebetulnya siapa yang merusakkan mereka? Orang tua mereka yang merusakkan. Tolong kita ya saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, tadi kita melihat bagian pertama dari sisi orang tua dari ibunya Yabes. Tapi kita lihat pada bagian ke-10. Ayat yang ke-10 sudah. Sama-sama kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Yabes, saudara. Yabes. Sisi tadi kita melihat bagaimana ibunya yang mempengaruhi hidup Yabes sedemikian rupa sampai benar dia bertumbuh dalam kesakitan. Dia bertumbuh jadi satu pribadi yang gak normal, yang abnormal. Bukan abnormal, tapi abnormal. AB. Kalau abnormal itu di atas rata-rata. Tapi Yabes jadi pribadi yang AB. Tapi hebatnya Yabes, ini yang kita belajar, ini yang hebatnya yang kita harus belajar dari satu pribadi. Bagaimana Yabes kemudian bangkit, berjuang. Apa? Berjuang atas apa? Bangkit dari trauma masa lalunya. Yabes itu mewakili satu pribadi yang bangkit dari masa lalu yang buruk, masa lalu yang gelap, masa lalu yang ceritanya nggak enak, saudara. Tapi dia berusaha bangkit, dan nggak banyak orang yang berhasil melewati masa tahap seperti itu. Nggak banyak. Ada banyak orang yang gagal. Kenapa? Dia terikat sama masa lalu. Dia terikat sama trauma masa lalu, sama perlakuan-perlakuan, apakah itu orang tua, apakah itu kakak adiknya, apakah kejadian-kejadian masa lalu. Dia begitu terikat, dia begitu trauma dengan masa lalu. Sampai apa? Dia nggak pernah bisa keluar, saudara. Dia nggak pernah bisa bangkit dari masa lalu. Cerita-cerita kejadian-kejadian masa lalu begitu tertanam dan begitu mempengaruhi cara berpikir, cara pandangnya, hatinya, apapun juga, saudara. Kelakuan-kelakuannya begitu dipengaruhi. Dan betul, saudara, masa lalu itu atau cerita-cerita lalu itu sangat membentuk kita. Seperti apa kita hari ini, sebetulnya itu adalah sebuah pembentukan dari kejadian-kejadian yang lalu-lalu. Dan hebatnya Yabes, saudara, Yabes dipanggil dengan sebutan seperti itu. Dan Yabes pun pada akhirnya terbentuk jadi satu pribadi yang seperti itu, sakit-sakitan. Tapi kemudian dia berjuang, dia bangkit, saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Dia nggak mau hidupnya seperti ini. Dia tahu hidupnya ini nggak bagus kalau begitu. Nah itu, saudara. Dia sadar ini sesuatu yang nggak normal.
Hidupnya bukan seperti ini. Dia tahu dia punya masa depan. Makanya apa? Dia berseru kepada Tuhan. Dan benar, hebatnya saudara, orang yang melibatkan Tuhan, firman Tuhan bilang begini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada amin saudara. Ketika Yabes bangkit dan dia menghadirkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, hebat dia jadi. Ada dua pelajaran di sini. Apa itu? Bangkit dari masa lalu dengan segala kejadian-kejadian yang jelek, dari semua cerita-cerita yang buruk, dari semua dari semua apapun yang gak bagus yang lalu-lalu, kita harus bangkit. Dan yang kedua, gak cuma bangkit, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara. Pelajaran selanjutnya bicara tentang bagaimana melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang saudara dan saya kerjakan dalam hidup kita. Sesulit apapun, tapi kalau ada Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada amin saudara. Yabes sesuatu yang tidak mungkin, orang-orang yang sudah mandang dia, ini kasihan nih saudara yang satu ini, sakit-sakitan. Tapi ternyata Tuhan permuliakan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Dulu saya berpikir, saya sekali-kali bilang sudah, dulu saya berpikir saya nggak punya masa depan. Dulu saya berpikir saya nggak punya pengharapan, nggak punya hari-hari yang indah di depan. Bersama dengan Tuhan kau bisa meraih hal-hal yang luar biasa, yang kau sendiri nggak pernah bayangkan. Dan kau sendiri, saya nggak pernah berani membayangkan sesuatu yang baik. Kenapa? Takut edan. Takut edan. Saya nggak berani yang namanya berpikir jadi apa, nggak berani. Saya cuma melangkah saja. Setiap kali saya melangkah, saya cuma bilang Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan harus bersama dengan saya. Ada amin saudara. Saya nggak berani berpikir yang gede-gede dalam hidup, nggak berani. Takut edan. Tapi yang saya lakukan, saya harus pastikan setiap majunya saya, langkah majunya saya, ada Tuhan yang menyertai saya saudara. Itu aja. Itu aja yang saya harus pastikan, bahwa Tuhan nggak ninggalin saya. Tuhan enggak berdiri jauh dari saya, tapi dia ada bersama dengan. Karena saya tahu kalau dia jauh dari saya, habis. Karena terlalu gampang. Makanya apa? Musa bilang begini, hanya selangkah jua jarak yang antara aku dengan mamu. Gampang. Usaha saudara hancur, pelayanan saya hancur, hidup saudara hancur, rumah tangga saudara hancur, ekonomi saudara hancur tuh gampang, nggak jauh-jauh. Hanya selangkah. Artinya apa? Sekali salah langkah habis. Nggak perlu dua kali salah langkah. Satu kali salah langkah habis. Makanya saya cuma mengingatkan sama saya, firman Tuhan ini ingatkan saya dan saudara. Hadirkan Tuhan tiap saat dalam hidup kita. Ada amin saudara. Hadirkan Tuhan. Jangan biarkan dia. Ada banyak orang anak Tuhan yang kayaknya tuh petang-petang peteng-peteng yang nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Ya, saya nggak tahu ya sudah buat saya. Kalau nggak ada Tuhan, Daud aja ya sudah. Waktu dia kehilangan hadirat Tuhan, dia raja yang besar, dia raja yang hebat, dia raja yang sudah masuk dalam topnya dunia waktu itu. Tapi kemudian dia melakukan sebuah kesalahan dan seorang nabi datang, Tuhan meninggalkan engkau. Daud sujud, dia minta, dia meratap, bahkan dia menulis satu pasal, Mazmur 51 kalau tidak salah. Dia menulis satu pasal khusus menjadi doanya. Untuk apa? Jangan ambil rohmu dariku. Artinya apa? Jangan tinggalkan aku. Semuanya boleh hilang, jangan Tuhan hilang dalam hidup saya. Kita seringkali gampang, cuma karena sesuatu kita gadein Tuhan. Kayak gak ada harganya Tuhan. Dia pemilik segala sesuatu yang kita butuhkan. Ada amin saudara. Segala sesuatu itu ada dalam genggaman tangan. Apa itu? Umur panjang, kesehatan, pertolongan, berkat, keberhasilan, masa depan, semua dalam genggaman tangannya Tuhan. Ada amin saudara. Semuanya ada dalam tangan.
Ini yang harusnya menjadi sebuah kesadaran buat setiap. Kalau saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang acuh tak acuh sama Tuhan tuh, acuh tak acuh. Nggak ada yang namanya ada kerinduan, nggak ada yang namanya ada sebuah hasrat pengen ngedeketin Tuhan, nggak ada yang namanya hasrat untuk untuk Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa, nggak ada. Kayaknya cukup enak-enak aja. Kayaknya hidup tuh karena ini kotor, hidup tuh karena ini. Biarlah kita menyadari bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan, ya saudara. Hidup ini karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yabes nggak punya kemampuan apa-apa sebetulnya, karena dia sudah sakit-sakitan, dia sudah nggak berdaya, dia sudah nggak punya kemampuan untuk berjuang. Orang juga sudah memandang dia sebelah mata. Artinya orang udah nggak kasih kepercayaan sama dia. Orang yang namanya dagang, orang yang namanya berbisnis, itu bukan cuma tentang kita, tapi bagaimana orang menaruh kepercayaan sama saya, orang menaruh kepercayaan sama saudara. Dan bagaimana tuh saudara, kalau orang udah nggak percaya sama saudara, ya orang bagaimana mau percaya sama Yabes? Aduh, maaf, buat jalan beangnya mungkin, dia sakit-sakitan, buat mikir, dia butuh kesehatan yang cukup supaya otaknya bisa mikir secara maksimal, nggak bisa. Tapi bagaimana caranya Tuhan yang bisa buat itu dalam hidupnya Yabes? Kenapa? Itu yang Yabes lakukan. Dia bangkit dari rasa traumanya, dari trauma masa lalu. Dia bangkit. Nah itu nggak gampang. Berapa banyak orang saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begini. Saya itu punya masa depan, tapi dia nggak pernah mau berusaha bangkit. Dia nggak pernah mau melawan kelemahannya itu. Dia selalu cerita tentang orang tuanya, aduh orang tua saya sih. Dia selalu cerita tentang, aduh masa lalu saya sih. Itu orang yang seperti itu, orang yang masih terikat sama trauma masa lalu. Kenapa saya begini? Sebenarnya saya tuh nggak mau kayak gini. Itu tuh orang tua saya nih, papa mama begini. Ya betul sih saudara, mamanya yang merusak, tapi dia nggak pernah cerita itu. Dia nggak pernah cerita tentang mamanya yang seperti itu. Kenapa mama menyebut saya Yabes? Maaf, saya nggak pernah nyalain orang tua saya karena mama saya makan obat apa itu namanya, obat Jerman, sampai tangan saya cacat. Saya nggak pernah nyalain mama saya. Maaf, saya nggak pernah nyalain. Saya nggak pernah nyalain papa saya. Karena ceritanya waktu mama minum obat itu, saudara, mama cuma minum satu. Kalau mama minum dua, saudara, beda lagi. Papa bilang, dimakan enggak? Itu ada satu strip. Itu kalau papa bilang habisin, kalau dihabisin mati kali saya sudah. Janinnya rusak. Apa sih namanya? Saya nggak pernah, karena itu obat sudah ditarik dari peredaran dunia di bawah tahun 70. Saya lahir tahun 71. Obat itu sudah 67-an, itu sudah dilarang. Kenapa tahun 71 obat itu masih ada? Metadolide apa? Talidomide obat. Saudara searching aja tuh, saudara. Talidomide, tulisannya talidomide. Perusahaannya waktu tahun berapa minta maaf, sudah kasih pernyataan minta maaf sama dunia. Ada banyak orang nggak mau maafin. Saya mau maafin, saudara. Maksud saya bangkit dari masa lalu saudara, gitu. Ya, jangan terkungkung dengan keadaan lalu sudah seperti begini. Iya, saya nggak gini, cuman karena dulu begini, ya karena masa lalu yang begini, jadi saya begini. Betul seperti itu, tapi apa artinya? Betul sih seperti itu. Yabes bisa cerita, mama sih kasih nama begini, mama sih begini, mama sih, orang-orang juga begini. Tapi buat apa? Apa ada untung? Enggak. Malah apa yang ada? Rugi besar buat Yabes. Makanya waktu Yabes bangkit, saudara,
Waktu Yabes bisa melawan, bisa meninggalkan trauma masa lalunya, maka apa yang terjadi? Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya ngalamin sesuatu yang gak mungkin dia alami. Bisa bilang amin, saudara? Ya, dia gak mungkin ngalamin sesuatu yang bagus, tetapi ternyata waktu dia bangkit dan dia melibatkan Tuhan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada amin, saudara? Apa yang tidak bisa Yabes buat jadi bisa. Apa yang tidak mungkin Yabes raih dalam hidup. Yuk saudara, dua ini saudara, ya, dua ini yang harus jadi perenungan buat kita. Bagaimana kita harus bangkit. Setiap kita punya trauma masa lalu. Ada cerita-cerita yang tidak enak, saudara. Betul. Ada cerita-cerita orang ngehina saudara, ada orang ngeremehin saudara, ada orang nggak nganggep saudara. Udah, itu adalah bagian-bagian cerita kehidupan yang maaf nih saudara, nggak spesial. Kenapa? Karena semua orang juga pernah ngalamin itu. Betul saudara? Orang diremehin, nggak ada orang yang nggak pernah diremehin. Sudah, jangan digede-gedein. Itu adalah bagian cerita perjalanan hidup yang saya dan saudara harus alami, harus lewati. Masalahnya ada orang yang kemudian kayaknya tuh cerita itu, pengalaman itu jadi sebuah pukulan yang jatuh. Dan jatuh nggak pernah bangun. Ada orang yang memang terpukul, jatuh, tapi dia bangkit lagi, saudara. Walaupun agak susah, tapi dia bangkit lagi. Dia nggak bisa langsung lompat kayak gitu. Ada orang-orang yang pelan-pelan bangkit, tapi bangkit lagi. Tapi ada orang yang begini. Semoga bukan saudara tuh orangnya yang kemudian jatuh karena dihajar sama pengalaman hidup, sama trauma masa lalu kemudian semoga bukan saudara orangnya. Karena percuma saudara beribadah. Maaf nih, percuma saudara beribadah. Kalau apa? Kalau sikap saudara seperti itu, saudara gak pernah mau bangkit dari keadaan. Firman gak pernah bisa jadi menolong saudara. Tuhan gak pernah bisa menolong saudara. Kenapa? Karena saudara sendiri tidak mau menolong hidup saudara sendiri. Tolong kita ya, baik saudara, supaya firman ini boleh memberkati setiap kita. Firman ini boleh menguatkan setiap kita. Firman ini boleh menyadarkan setiap kita. Ada banyak cerita yang kita alami, ada cerita yang tidak menyenangkan, tapi sudah, itu adalah bagian kehidupan yang sudah berlalu gitu. Ada amin saudara? Yang sudah berlalu. Makanya firman Tuhan bilang, Paulus bilang ini, aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri untuk apa yang ada di hadapan. Jangan lihat lagi ke belakang dengan segala pengalaman-pengalamannya, tapi lihat ke depan. Masih ada Tuhan yang menyediakan masa depan yang terbaik. Ada amin saudara? Masih ada Tuhan yang mampu menyediakan yang hebat-hebat buat Bapak Ibu saudara. Seperti Yabes pada akhirnya dia bisa melihat ada hal-hal yang hebat yang Tuhan masih buat, yang bisa Tuhan buat dalam hidup. Dan dia ngalamin itu. Makanya apa? Firman Tuhan bilang begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Tolong, mari kita menyembah Tuhan.